Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, pagi, Pak. Hari ini kita belajar mata pelajaran basis data, yang dimana ini sangat penting untuk kalian pelajari. Ya. Nah, dalam basis data ini, ya, kita sudah belajar mengenai pengertian, ya, dengan cara pembuatan ARD, ya. Dan untuk hari ini itu kita akan belajar, ya, mengenai DDL. Ya. Nah, DDL ini sangat penting kaitannya dengan programming, ya, atau programmer. Ya. Mungkin saya share screen ya untuk materinya. Ini kelihatan nggak sih yang saya share screen? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini ya. Ini sudah ada Bapak buatkan. Ini pertemuan keempat ya. Modul 4. Ini kita buka di harap fokus ya, karena ini kalau misalkan kalian nggak fokus, sedikit aja ketinggalan itu agak sulit menyesuaikannya. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai DDL ya. Nah, yang harus adik-adik ketahui yang pertama itu mengetahui dan memahami dari pengertian dari data definition language ya, atau DDL. Ini kepanjangannya ya. Kemudian adik-adik harus mengetahui dan memahami penggunaan ya. Kemudian perintah-perintah yang ada di dalam DDL itu sendiri ya. Nah, kalau ini kan sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Adapun alat dan bahan yang harus adik-adik persiapkan ya. Yang pertama harus memiliki yang namanya komputer atau laptop ya. Yang kedua di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing telah terinstall Exam. Ya. Kemudian yang ketiga kita menggunakan command prompt untuk memasukkan perintah DDL nantinya. Ya. Sebenarnya dalam pembuatan database ya, dan tabel itu bisa langsung membuat di PHP MyAdmin. Cuman karena kalian pelajar dan programmer itu wajib tahu ya perintah-perintah yang ada di dalam DDL ya. Nah, nanti perintahnya ini kita ketikkan di command prompt seperti itu. Nah, adapun perintah-perintah di dalam DDL itu ada create ya. Nanti kita bisa membuat database ya. Dengan itu termasuk di dalam DDL ya. Create apa saja yang bisa kita create? Yang pertama kita bisa meng-create basis data atau database. Nanti ini akan Bapak contohkan. Yang kedua, kita bisa membuat tabel. Ini untuk yang pertama yaitu create. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi alter. Yang dimana ini alter ini kita bisa memodifikasi objek ya pada basis data yang telah terbuat. Nanti misalkan jika ada tabel yang kita buat itu salah ya, atau entah itu namanya atau tipe datanya, itu bisa kita rubah menggunakan perintah alter. Nanti kita akan contohkan. Nah, ini kemudian ada drop ya. Kalau ini jarang sih digunakan. Yang sering digunakan itu ya ini aja, create, kemudian alter dengan drop ya. Nah, drop ini
ada dua fungsi ya, atau ada dua perintah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menghapus basis datanya dengan cara drop database akademik ya. Kemudian kita bisa hapus juga ya nama tabelnya ya. Misalkan kita ingin hapus ya, kita drop tabel ya. Kemudian nama tabelnya apa? Sama juga kayak database. Kalau ingin kita menghapus database, kita drop database. Kemudian, oh ini udah pakai S harusnya. Database. Kemudian nama database-nya apa? Ya, seperti itu. Nah, ini constraint yang bisa kita gunakan dalam pembuatan basis data. Ada namanya primary key. Yang sering digunakan saja yang saya jelaskan, yaitu primary key dengan origin key, ya, dengan not null. Kalau yang seperti ini jarang sih digunakan. Yang ini aja yang sering digunakan. Primary key, origin key, not null. Ini kondisinya sih biasa. Ini jarang juga digunakan. Oke, itu untuk teorinya. Ini nanti akan Bapak kirimkan. Nah, usahakan ketika belajar basis data itu cari referensi sebanyak-banyaknya. Biasa Bapak mencari referensi di sini sih, kalau untuk pembelajaran. Kita gunakan Learn SQL. Nah, ini ada banyak ya. Kayak misalkan kita nanti mencontohkan script ya. Kita cari aja script database. Hanya akan buat. Oke, kita contohkan. Ini bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita contohkan ya. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal exam ya. Ini bisa dilihat. Nah ya, exam. Saya installnya di C ya. Exam, htdoc. Ya. Exam. Kemudian yang ini nanti yang kita akses, MySQL bin. Nah, di sini nanti yang kita akses datanya. Nah, untuk membuat database di CMD ya, kita bisa mengetikkan, tulis saja di setiap komputer itu ada kok yang namanya command prompt. Nah, ini yang kita gunakan ya. Kita gunakan ini ya, command prompt. Ini bisa dilihat ya? Atau kurang besar tulisannya? Bisa, Pak. Bisa. Ini saya besarkan aja ya. Harap fokus ya. Nah, untuk membuat database di CMD ini, kita harus masuk ke direktorinya dulu. Ke direktori sini. Di local C, exam. Kita bisa langsung masuk secara satu persatu ya. Exam dulu, kemudian nanti MySQL, kemudian nanti bin. Ya. Tetapi ini untuk agar kalian bisa pahami, jadi kita masuk ke direktori itu satu-satu saja. Karena direktori examnya terinstall di C, jadi kita tuliskan di sini di C, ya, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah masuk ke direktori C. Ini tergantung dari di mana adik-adik menginstal examnya. Jadi kalau misalkan adik-adik menginstal examnya itu di D, berarti nanti tinggal arahkan di D, tulis saja D, gitu. Ya. Karena di sini saya menginstalnya di C, berarti C. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya kita akses ya, folder examnya ini, kita masuk dulu ke examnya. Ya. Berarti cd exam. Ya. Sebenarnya bisa sih langsung ya, cd/exam. Cuman ini untuk agar kalian mudah paham gitu ya. Jadi saya satu-satu saja. Cd exam. Nah, ini kan sudah masuk ke folder exam ya, di exam ini. Kemudian kita akses lagi. Apa yang kita akses?
kita akses folder bin-nya ya. cd bin. MySQL dulu ya. cd MySQL. cd MySQL. Nah, ini MySQL-nya ya. Kita masuk ke dalam folder ini. Nah, setelah itu, kalau sudah masuk ke dalam folder ini, kita akses lagi bin-nya. cd bin. Nah, kalau sudah masuk ke sini, berarti kita sudah bisa mengakses database ya, atau basis data yang ada di phpMyAdmin. Ini kita menggunakan lokal ya. Kalau menggunakan apa namanya yang berbayar itu web ya, itu berbeda lagi ya caranya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Halo. Bisa, Pak. Nah, setelah itu kita tuliskan MySQL info root ya. Nah, ini fungsinya untuk apa, Pak? Untuk mengecek root atau MySQL yang ada di database kita ya. Kemudian kita enter saja. Sorry. Continue localhost. Jalan ya. Ya. Oh, sorry. Database-nya, exam-nya lupa saya jalankan, makanya error ya. Jadi kita harus jalankan dulu. Maaf ya. Nah, ini exam-nya harus kita buka dulu. Ini, exam. Error karena belum dijalankan ya. Jadi jalankan aja dulu. Dijalankan. Kemudian kita kembali ke CMD ya. Kita akses ya. SQL info root. Nah, baru bisa ya. Tidak bisa karena database-nya belum jalan. Nah, untuk mengecek database yang ada di lokal kita bisa tuliskan show databases ya. Nah, show databases. Jadi show databases ini fungsinya untuk mengecek apa saja database yang telah kita buat ya, atau yang ada di lokal kita. Nah, ini ya, database yang ada di lokal saya ya. Ini lupa saya hapus. Oke, kita hapus deh database satu dulu, kita hapusin aja sekolah. Sekolah ya, kita hapus dulu database. Database sekolah, kita hapus dulu ya. Jadi kalau kita hapus berarti database-nya sudah nggak ada. Oke, sudah nggak ada ya, karena kita sudah hapus database. Nah, oke, kita masuk ke fungsi yang pertama dulu, yang tadi ya, yaitu create ya. Create, membuat basis data atau database. Bisa juga kalian search di sini. Nah, create ya. Nah, di sini cara membuat database. Pertama kita create database, kemudian nama database-nya apa? Ya. Nah, ada following statement. Ya. Kita create database, kemudian nama database yang kita inginkan apa? Contoh ya, kita buat ya, create database. Jadi kalau di dalam MySQL ini tidak jadi masalah kalau huruf besar, kecil itu tidak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah ya. Huruf besar, kecilnya nggak jadi masalah. Misalkan kita buat database dengan nama sekolah ya. Seperti ini.
penulisannya. Jadi kita create ya database, nama database-nya apa, kemudian kita enter kalau sudah. Nah, kita cek lagi sudah ada nggak database yang kita buat. Ini kenapa menggunakan S, karena kita ingin mengecek semua database ya yang ada di lokal kita. Ini ya yang kita buat ya, sudah ada. Nah, setelah itu untuk agar bisa mengakses database sekolah ini, kita harus gunakan dulu ya, harus kita gunakan dulu. Caranya use sekolah ya. Jadi maksudnya untuk mengakses database ini kita harus masuk dulu ya. Harus kita menggunakan perintah use sekolah. Kalau misalkan kita tidak use dulu, itu tidak akan bisa kita gunakan. Kalau kita langsung membuat tabel ya, itu nggak bisa karena kita belum gunakan. Ini ada di tabel mana, ini ada di database mana ya. Seperti itu ya. Jadi kita harus gunakan dulu use sekolah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti database-nya sudah bisa kita akses ya. Kita sudah masuk di database dengan nama sekolah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, yang selanjutnya ya. Ini selanjutnya itu apa ya? Ini membuat tabel ya. Kita bisa membuat tabel ya. Nah, cara membuat tabel itu kita bisa tuliskan seperti ini. Create tabel, nama tabelnya apa ya. Kemudian ini tipe datanya. Ini nama fieldnya. Kemudian ini tipe datanya. Ini jumlah karakternya. Ini tadi yang Bapak jelaskan constraint-nya ya. Jadi kalau primary key itu nantinya data itu ketika diinputkan itu tidak boleh ada yang sama ya. Jadi kalau misalkan ada data yang sama, misalkan kayak ini kan berarti NIM-nya nggak boleh ada yang sama nanti. Jadi kalau misalkan ada yang sama, maka error jadinya nanti ya. Sama seperti yang lainnya, seperti itu. Nah, sama juga bisa juga kalian cari di sini create table ya, cari aja create table. Nah, create table. Create table. Nah, ini ya penulisannya. Create table, nama tablenya apa? Kemudian ini kolom pertama, tipe datanya apa? Ya, kemudian koma. Jika ingin melanjutkan nama tabel yang lainnya. Ini field yang kedua, tipe datanya apa? Ini field yang ketiga, tipe datanya apa? Sebagai contoh kita buat ya. Kita buat ya, create table. Jadi nggak jadi masalah ya, mau huruf besar kecil itu nggak jadi masalah. Create table. Misalkan kita buat table dengan nama apa ya? Create table dengan nama siswa misalkan ya. Siswa. Create table siswa. Jadi kita punya create table ya. Table name-nya apa? Kemudian buka kurung ya. Nah, ini agar rapi kita enter saja ya. Kita enter, kemudian kolom pertamanya apa? Misalkan apa yang berkaitan dengan siswa. Misalkan ya, di sini saya buat NIS ya. Nomor induk siswa ya. Nah, nomor induk siswa ini dia tipe datanya apa ya? Nah, seperti ini kan. Tipe datanya apa? Jadi dilihat aja di sini. Sebenarnya ada banyak ya. Bentar ya. Cari aja di sini. Tipe data type. Nah, ya. Ada banyak ya. Ada banyak tipe data yang ada di MySQL. Ya. Ada char ya. Nah, kalau char ini untuk karakter. Nah, kalau varchar, nah ini bisa dilihat ya, dibaca. Nah, kemudian ada binary, yang sering digunakan sih cuma ini aja, varchar,
Ini saya jelaskan yang sering digunakan aja ya, teks. Jadi kalau varchar dengan teks ini berbeda ya. Kalau teks itu lebih panjang, dia punya length-nya ya, atau maksimum length-nya ya. Kemudian yang sering digunakan yaitu ini enum. Nah, enum ini digunakan untuk mendefinisikan kayak misalkan ada dua pilihan atau dua option. Kayak misalkan laki-laki dengan perempuan, kita bisa gunakan ini ya. Kemudian yang sering digunakan yaitu ada integer ya. Nah, ini ya, numerik. Ada integer, ini sering digunakan. Sama aja sih sebenarnya. Ada float. Jadi perbedaannya kalau integer ini untuk tipe data bulat ya, bilangan bulat. Jadi kalau misalkan ada koma, misalkan 22,5 itu nanti dibulatkan jadi 22. Jadi bagaimana untuk mengantisipasinya kalau ingin menggunakan koma? Kita gunakan ini float. Jadi float ini sama seperti double ya. Jadi dia bisa menampung hasil yang ada komanya atau bilangan desimal. Nah, ini bisa kalian pelajari, ada SPADAG, ada DSM. Sebenarnya lengkap ya penjelasan di web school ini, nanti bisa dibaca-baca ya. Oke, di sini kita gunakan tipe data NIM ya. Kalau NIM kita gunakan varchar aja ya. Varchar. Kemudian kita batasi di sini. Ya. Misalkan kita batasi 9 saja, dia maksimumnya. Oh ya, nih sekalian, ada berapa sih maksimalnya? Halo? Kurang tahu, Pak. Tuh, kalian nggak tahu NIS-nya, nomor induk siswa. Ada berapa maksimalnya? 9 kayaknya ya. Ya. Halo? Kayaknya sih 9 ya. Anggaplah seperti ini ya, primary key. Ini constraint-nya. Primary key. Karena NIS ini nggak boleh ada yang sama. Oke, ini saya cek kembali buat table. Kemudian kalau sudah, misalkan kita lanjutkan lagi ya. Apalagi misalkan ya, di siswa ada nama ya. Nama ini varchar juga kita datanya sama aja ya, gunakan huruf besar. Anggaplah length-nya kita taruhlah 50. Kemudian apa lagi ya, jurusan ini tipe datanya varchar juga diinputkan. Anggaplah kita tuliskan 50 aja deh. Kemudian ini aja, nama, jurusan ya, dua ini aja. Nah, kalau sudah, tinggal jangan di koma lagi, nanti tinggal ditutup saja ya, seperti ini. Kalau sudah, tinggal di enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah berhasil dibuat database-nya. Untuk tabelnya, untuk mengecek tabel yang sudah dibuat, kita bisa menuliskan describe ya. Describe nama tabelnya apa ya, describe siswa. Atau kalau nggak mau repot, bisa disingkat des siswa ya. Sama aja.
Jadi kan yang sudah kita buat fieldnya namanya nih, ya. Tipe datanya varchar dengan maksimal inputannya itu 9, ya. Ini nolnya ya. Jadi ini harus diisi ya. Nggak bisa kalau nggak diisi. Oh ini saya lupa tadi ya. Tuliskan constraint-nya not null. Kemudian primary key-nya itu ini primary key-nya ya, atau constraint-nya. Nah, default-nya null. Seperti itu. Oke, ini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sama juga misalkan saya ingin membuat tabel yang lain ya, yang berkaitan tentang sekolah. Misalkan apa ya? Tabel sebenarnya harus digambarkan dulu. Oke, kita buat deh di Microsoft Word. Ini saya buat di Word. Saya buat misalkan tabel siswa apa aja ya? Ini kita buat database. Nama database. Database-nya sekolah. Kemudian nama tabelnya apa aja nama tabelnya. Misalkan siswa. Di siswa ini ada yang sudah kita buat tadi ya. Nanti kalau kita keluar masuk lagi nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya. Apa tadi yang sudah kita buat ini? Kemudian nama dengan jurusan. Ini primary key-nya ya. Bisa. Begini dulu.